Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Ma'rifatul Halimatus Sa'diyah, Nada Erlina serta Nur Ngarifatul Jannah ingin mempresentasikan tentang Pirate Sample T-Test. Pirate Simple T-Test adalah pengujian yang dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan, dapat diartikan sebagai sampel dengan subjek yang sama namun mengalami dua treatment atau perlakuan yang berbeda. Maksud dari Pirate Simple T-Test tersebut ketika seorang penguji melakukan pengujian dengan menggunakan treatment tapi hanya diberikan kepada satu subjek namun dengan treatment yang berbeda. Semisal contoh perbandingan penggunaan media Flipkart dengan media comic strip dalam pembelajaran vocabulary, tapi yang populasi maupun sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut merupakan populasi yang berada dalam satu lingkungan atau satu kelas. Jadi mungkin peneliti itu ingin memberikan treatment pembelajaran atau penjelasan materi dengan menggunakan media strip di kelas 7A. Lalu setelah itu peneliti juga melakukan treatment comic strip di kelas 7A pula. Akan dihasilkan hasil yang berbeda. Itulah yang dinamakan dengan Pirate Sample T-Test. Fungsi dari Pirate Simple T-Test sendiri adalah untuk menguji perbedaan antara dua pengamatan. Jadi untuk mengetahui keefektifan dari treatment pertama ataupun treatment kedua dalam suatu penelitian. Oke, seperti itu. Berikut ini adalah rumus dari Pirate Sample T-Test dengan keterangan yang ada pada di bawahnya. Selanjutnya yaitu contoh kasus analisis komparasi dengan Pirate Sample T-Test. Data sampel terdiri atas 10 pasien pria mendapat obat Captoril dengan dosis 6,25 mg. Pasien diukur tekanan darah sistolik sebelum pemberian obat dan 60 menit sesudah pemberian obat. Peneliti ingin mengetahui apakah pengobatan tersebut efektif untuk menurunkan tekanan darah pasien-pasien tersebut dengan alfa 5%. Adapun data hasil pengukuran adalah sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel yang ada pada slide berikut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Untuk nul hipotesisnya, tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik pria antara sebelum dibandingkan sesudah pemberian captopril. Untuk alternatif hipotesisnya, ada perbedaan tekanan darah sistolik setelah diberikan captopril dibanding sebelum diberikan obat. Statistik ujinya adalah sebagai berikut. Untuk rata-rata standar deviasinya adalah min 35, min 36, min 30, min 37, min 30,5, min 28,35, min 16 sama dengan min 17,2. Untuk S-nya sama dengan 23,62 dan N-nya sama dengan 10. Rumus dari Pirate Sample T-Test adalah T sama dengan standar deviasi per S per akar N sama dengan min 17,2 per 23,62 per akar 10 sama dengan min 17,2 per 23,62 per 3,162 sama dengan min 17,2 per 7,469 sama dengan min 2,302. Untuk DF-nya sama dengan N-1, N adalah jumlah sampel dan jumlah sampelnya adalah 10 sama dengan 10 kurangi 1 sama dengan 9. Dilihat pada tabel T pada DF sama dengan 19. T sama dengan 2,302 diperoleh p-value kurang dari 0,0253.
keputusannya dengan alfa 0,05 maka p-value kurang dari alfa sehingga null hipotesis ditolak. Baiklah, untuk yang selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus analisis komparasi dengan Pirate Sample T-Test dengan perhitungan menggunakan SPSS. Untuk langkah pertama, yaitu buka program SPSS, lalu klik variable view. Ini sudah diklik variable view, dan definisikan dengan mengisi kolom-kolom sebagai berikut. Untuk kolom name, pada baris pertama diisi dengan X1 dan pada baris kedua diisi dengan X2. Lalu untuk type diisi dengan numerik, width-nya adalah 8 dan untuk desimal adalah 0. Untuk label sendiri, pada baris pertama X1 diketik dengan model A dan baris kedua X2 diketik dengan model B. Pada kolom values diisi dengan none, missing juga diisi dengan none, lalu columns-nya adalah 8, alike-nya adalah right, dan measure-nya adalah scale. Tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk langkah kedua, klik data view, kemudian ketikkan masing-masing data untuk variabel X1 maupun X2-nya. Jangan lupa dipastikan untuk semua datanya yang dimasukkan pada X1 maupun X2 apakah semua datanya benar atau belum. Nah, untuk keamanannya sebaiknya kita melakukan penyimpanan atau saving. Kalian bisa memilih dimanapun kalian mau menyimpan datanya ataupun langsung kita simpan datanya di dokumen dengan file komparasi Pirate T-Test. Simpan. Untuk langkah selanjutnya, karena data yang kita ketik atau kita masukkan di sini adalah sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah klik Analyze, lalu Compare Min, dan pilih Pirate Sample T-Test. Tampilan yang selanjutnya adalah seperti ini. Lalu, untuk langkah selanjutnya, pada dialog yang sudah ditampilkan ini, kita klik X1 dan X2, lalu dipindahkan ke sini. Setelah sudah, klik OK untuk mendapatkan outputnya.
outputnya sudah muncul. Maka outputnya nanti akan seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Dan semoga materi ataupun presentasi hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.